Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Domba. Bertemu lagi dengan saya di channel Baraya Domba. Pada sore hari ini dan di video kali ini saya akan menjawab atau sesi Q&A. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan viewer terkait masalah peternakan domba, gitu para Baraya. Salah satunya, ada satu pertanyaan dari salah satu viewer kita, coba ternak domba cross Texel ataupun domba yang lain mungkin ya gitu. Nah, gini jawabannya para Baraya ya. Kenapa kita memilih domba Garut? Yang pertama, secara geografis kita dan kandang kita berada di wilayah Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat ada salah satu domba yang ikonik, yaitu domba Garut, yang amat sangat dibutuhkan, yang amat sangat berkualitas, baik secara genetik maupun secara daging maupun secara tangkas ataupun seni Baraya gitu kan. Udah gitu gini, kenapa kita memilih domba Garut? Karena domba Garut amat sangat erat kaitannya dengan kebudayaan dan identitas orang Jawa Barat Baraya. Udah gitu pasarnya juga terbuka lebar, entah itu pasar daging untuk membutuhi kebutuhan konsumsi, dan juga pasar akikah ataupun kurban, beserta ada pasar yang lebih menjanjikan, yaitu pasar untuk menutupi kebutuhan seni ataupun tangkas yang berkaitan dengan kebudayaan dan seni, khususnya di Jawa Barat. Itu para Baraya. Bukan berarti kita anti cross Texel, Dorper dan yang lainnya, bukan. Cuman untuk saat ini di wilayah kami itu belum populer gitu. Kalau untuk keluar mungkin iya, tapi kalau di wilayah kami belum populer gitu. Itu para Baraya. Terus yang kedua, ada lagi pertanyaan dari salah satu kawan kita tuh, Alex Wanasari, satu hari yang lalu. Dia bertanya, Kang, kalau domba dikasih minum nggak? Air dibutuhkan oleh semua makhluk hidup Baraya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya dikasih minum nggak, ya meskipun istilahnya nggak dikasih minum, tapi dipastikan harus ada kadar air yang masuk gitu untuk menutupi kebutuhan kadar air ataupun metabolisme dalam tubuh ternak kita gitu Baraya. Cuman secara adat kalau di kampung kita ya, domba itu nggak dikasih minum. Kenapa? Karena rumputnya tinggi kadar air Baraya gitu. Jadi istilahnya nggak begitu membutuhkan air karena dari rumputnya aja kadar airnya udah tinggi Baraya. Nah gitu. Tapi seandainya kita pakai pakan kering gitu kan, dalam sesi fattening, pemberian air minum itu amat sangat diharuskan. Soalnya emang pakannya di atas, kadar airnya itu di bawah 15%. Jelas kebutuhan airnya juga harus diberikan gitu kan. Kalau misalkan di alam, air kambing minum nggak? Ya tergantung kalau di alam. Kalau misalkan ada yang dengan kebutuhan dengan rumput yang istilahnya kadar airnya tinggi, mungkin domba secara naluri terpenuhi ya gitu ya, kebutuhan airnya ya nggak mau minum. Tapi kalau seandainya dari rumput-rumputannya kurang kadar air, secara naluriah domba juga ternak kita itu bakal mencari minum di alam juga seperti itu gitu. Nah, kalau di kandang kami dikasih minum nggak? Kalau di kandang kita, kalau sedang musim kemarau, kebutuhan kadar air dari pakan, dari daun, legum dan rumputnya itu rendah, kita kasih minum. Tapi kalau misalkan musim hujan, apalagi hujan dari pagi sampai sore, kita nggak kasih minum. Kebetulan di kandang kami kan masih menggunakan pakan yang alternatif ya, pakan dari alam. Nah seperti ini, rumput-rumputan, untuk menutupi keseratnya itu rumput-rumputan, dan untuk menutupi kebutuhan protein kita berikan leguminosa dan daun-daunan. Untuk mineral kita kasih mineral gitu Baraya. Ini satu lagi nih pertanyaan.
Kang Rizky Walianda 2014. Kang, kalau dikasih rumput liar saja apakah tidak bagus? Oh, maksudnya mungkin bisa nggak berternak menggunakan rumput liar saja? Ya bisa lah. Orang tua kita dulu juga kan, mereka beternak itu tidak menggunakan konsentrat dan yang lainnya. Mereka mutlak murni gitu kan, menggunakan pakan-pakan rumput sesuai jenis rumput yang ada di wilayah masing-masing gitu kan. Nah terus gini, kalau seandainya dikasih pakan budidaya, nah itu bertujuan untuk menjaga ketersediaan pakan gitu kan, dan juga untuk supaya mampu mengukur nutrisi yang diransum yang hasil dari perpaduan antara legum, rumput-rumputan dan pakan penguat, itu maksudnya gitu kan. Udah gitu untuk menutupi kebutuhan pakan harian gitu. Jadi seandainya di wilayah Akang ini ya rumput liarnya banyak gitu kan, terus lahannya luas, ya udah, kalau seandainya kita merasa mampu menutupi nutrisi kebutuhan pakan harian ternak kita, udah dikasih rumput aja, nggak jadi masalah. Jadi bisa gitu para baraya, kita memberikan beternak hanya memberikan pakan rumput liar aja bisa kan. Nah satu lagi dari Kang Haji Agus 4233. Assalamualaikum Kang, saya tinggal di daerah penghasil singkong. Jadi yang namanya daun singkong ataupun kulit singkong selalu ada banyak tiap hari. Jadi bagaimana cara yang terbaik memberikan daun singkong dan kulit singkong yang baik dan aman, hatur nuhun. Nah ini dari Kang Agus ya. Terkait masalah daun singkong, dulu saya juga anti ya beraya memberikan daun singkong karena ada mitos, bukan mitos lagi, emang ada fakta juga gitu ya, bahwa domba yang diberikan daun singkong itu bisa mabok, bisa keracunan gitu kan. Setelah dicari tahu penyebabnya, ternyata di daun singkong itu banyak dan tinggi kandungan sianida yang bisa menjadi racun ke ternak kita gitu beraya ya. Nah setelah dipelajari ternyata daun singkong bisa diberikan ke domba dengan catatan, saya udah jelaskannya di video sebelumnya. Ada pelayuan, maksudnya pelayuan itu enggak dijemur ya, pelayuan, tapi bisa juga dijemur. Kalau dilayukan biasanya kalau saya mau dibuat silase, tapi kalau misalkan dijemur untuk mengurangi kadar air dan juga kadar sianida, biasanya senyawa sianida itu menguap kalau dipanaskan. Kalau saya seperti itu beraya ya pemberiannya itu. Nah untuk kulit singkong, nah kalau bisa dicuci, udah dicuci, dijemur, udah kering baru. Insya Allah nggak bakal apa-apa. Dengan catatan segala sesuatu hal juga jangan berlebihan. Dan ada campuran mix dari berbagai macam rumput, daun-daunan, ataupun limbah-limbah pertanian yang masih banyak mengandung nutrisi, di mix jadi satu ya diberikan. Insya Allah bermanfaat dan aman gitu. Intinya aman lah insya Allah. Begitulah para baraya ya. Satu hal lagi baraya, pesan dari saya untuk kita yang lagi merintis dunia peternakan, jangan lupa pemberian mineral itu dibutuhkan, entah itu menggunakan premix yang dari toko ataupun sedikit jadi bantu dengan garam dan molase, ataupun yang menggunakan mineral block, entah itu hasil pabrikan ataupun hasil olahan kita sendiri. Itu amat sangat menunjang gitu baraya untuk meningkatkan produktivitas peternakan kita, baik itu breeding ataupun fattening. Sekian video dari saya. Insya Allah di video berikutnya kita akan berbincang lagi seputar masalah dunia peternakan domba. Seandainya ada pertanyaan ataupun ada yang kurang dimengerti, kita diskusi di kolom komentar, dan insya Allah bakal saya buatkan video khusus untuk semua para baraya. Salam ngarit, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.